Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, maaf saya membacakan yang genap. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Kita akan baca secara silih berganti atau responsorial. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya tetap menyampaikan tema yang diberikan oleh Dua Aras Nasional atau Gereja Nasional kita, yang Allah menyertai kita atau Immanuel. Saya sangat senang sekali dengan lagu yang terakhir sebelum mendengarkan firman Tuhan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita atau Immanuel adalah ungkapan yang tidak asing bagi orang Kristen, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kata-kata Immanuel, ketika kata-kata Allah menyertai engkau, Allah menyertai Bapak Ibu, itu membuat hati kita menjadi tenang. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang senang sekali menggunakan kata Allah menyertai kita, Immanuel, sehingga kita lihat banyak anak yang lahir diberi nama Immanuel. Maksudnya supaya apa? Supaya Tuhan tetap menyertai anak itu sampai dewasa nanti, bahkan sampai keturunannya, tetap Tuhan menyertai dia. Kemudian bukan hanya sampai pada nama, ada orang membuat toko Immanuel. Allah menyertai toko itu supaya toko itu laris, banyak orang yang datang membeli. Bukan hanya toko, tetapi juga sekolah Immanuel. Sekolah yang mengatakan bahwa Allah menyertai sekolah itu. Bahkan kendaraan mobil Immanuel. Orang senang sekali menggunakan kata Immanuel. Karena mengapa? Karena ada pengertian di sana. Ada arti bahwa Tuhan itu menyertai. Bapak Ibu sekalian jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tepat sekali jika PGI dan KWI membuat tema nasional pada tahun 2020 ini tentang Allah menyertai, atau disebut dengan mereka menamakannya Immanuel, atau Allah menyertai kita. Kenapa demikian? Karena tahun ini merupakan tahun yang sangat mencekam bagi seluruh umat manusia, baik orang Kristen bahkan di luar Kristen pun. Kita sangat takut dengan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, yang mewabah di dunia ini. Dan kata Immanuel itu menguatkan kita. Sekalipun di tengah pandemi ini, Allah selalu beserta kita. Amin. Allah selalu ada. Allah selalu menyertai Bapak Ibu, menyertai kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Next, bagian LCD, lanjutkan. Dalam bahasa Ibrani, kata Allah menyertai kita paling sering digunakan
dengan menggunakan kata yang pertama itu Immanuel, kemudian Immanuel M-nya satu, kemudian kedua Emmanuel. Nah, terdiri dari dua kata Ibrani El, artinya Allah, dan Immanu, artinya dengan kita. Artinya bahwa Allah dengan kita, artinya Allah itu beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin saya sudah kirim di grup WA GKB Vision Pontianak. Saya sangat senang dengan Menteri Agama yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Yakut Kohil Humas. Dia menyampaikan pidato pertama kali, pidato kenegaraan barangkali sebagai Menteri Agama, dan sangat bagus sekali. Dikatakan orang Kristen, umat Kristiani harus menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah pandemi ini. Saya salut dengan Menteri yang baru. Wajar jika Presiden kita Jokowi menunjuk dia sebagai Menteri Agama, dan dia bukan orang yang berpihak kepada kelompok yang radikal, tetapi betul-betul nasionalis sekali. Senang sekali. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan buat kita pada tahun 2020 ini dalam perayaan Natal kita. Bagaimana apa implementasinya? Bahkan apa makna daripada Immanuel, Allah beserta kita? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini dalam perayaan Natal kita. Ada 4 hal yang saya lihat bersama-sama di dalam perikop ini dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Yang pertama, dalam perayaan Natal tahun 2020 ini kita akan merenungkan makna Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, yang pertama itu pernyataan Allah tidak menghilangkan masalah. Jadi jangan berpikir bahwa jika Allah sudah menyertai kita dengan kata Immanuel, berarti kita aman, tidak ada masalah. Tunggu dulu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita selidiki dalam Alkitab. Mari kita baca ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada masalah enggak yang terjadi antara Maria dan Yusuf? Ada. Masalahnya sangat besar, dan mencoreng nama baik seseorang, hamil di luar nikah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau jelaskan dulu terlebih dahulu. Dikatakan mereka bertunangan, tetapi mengapa dikatakan suaminya? Yusuf suaminya. Biasanya kalau sudah digelar periklan suami itu sudah menikah. Tetapi dalam budaya bangsa Israel, orang yang bertunangan, sekali lagi budaya Israel, mereka yang bertunangan itu sudah disebut suami istri. Dan kalau mereka tidak jadi kawin, belum dikatakan bercerai. Tetapi mereka belum bersetubuh, belum boleh. Jadi bertunangan itu sudah dikategorikan suami istri. Dan oleh sebab itu kita temukan di ayat 18-19 dikatakan waktu mereka bertunangan, Maria sudah hamil duluan. Ini masalah besar, menyangkut nama baik seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mereka Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus Kristus yang melahirkan Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi mengapa ada masalah yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan mereka? Ini yang mau saya katakan tadi. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan, sudah percaya kepada Yesus Kristus, berarti bebas dari masalah. Tidak. Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi saya akhir-akhir ini. Istri saya belum bisa ibadah. Dia harus tetap menjalankan protokol kesehatan 14 hari di rumah. Tidak boleh ketemu dengan orang. Dan sebenarnya saya dengan anak saya juga tidak boleh. Tetapi karena kami sudah dites swab test kemarin dan kami negatif,
Istri saya hari Minggu nanti, hari Senin nanti baru saya ambil hasil swab tes yang kedua. Jadi kalau dia negatif, dia bebas. Apakah saya tidak punya masalah? Masalah saya sangat berat, Bapak Ibu. Saya pernah menangis. Ditelepon oleh Bapak Kepala Sidang yang menguatkan saya. Dan yang menemani saya setiap hari adalah Saudara Loren. Saya sedih, nakal tidak bisa bersama istri. Saya punya masalah. Tetapi apakah Allah bukan Allah Immanuel, tetapi Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Saya juga bingung dari mana istri saya dapat pandemi, dapat virus COVID-19. Dia sangat menjaga kesehatan. Pulang dari pasar dari mana saya selalu cuci tangan. Tetapi yang namanya virus, saya mau katakan kepada kita, tidak nampak. Kalau istri saya sudah ada gejala, tetapi ada banyak orang yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala inilah ketika kita bergaul, kita bersahabat, kita berdekatan dengan mereka, bisa masuk ketika tubuh kita lemah. Saya teringat dengan Pak Silwanus keluarga. Mereka juga kena tetapi tanpa gejala, positif. Tetapi mereka tidak dirawat. Bisa orang yang tanpa gejala itu bisa dikalahkan melalui minum vitamin, bahkan juga madu, telur, ayam kampung putihnya. Itu bisa dikalahkan, berolahraga itu bisa hilang. Tetapi kalau istri saya sudah parah sekali, paru-parunya terendam air, seperti yang dialami oleh Bapak Kepala Sidang pada tahun-tahun yang sebelumnya. Bahkan jantungnya bermasalah, gula darahnya yang tidak ada gula darah tiba-tiba ada naik tinggi sekali sampai saya ditelepon, dipanggil, Pak, kondisi istri Bapak sudah sangat parah dan saat ini sedang lemah. Bapak doakan supaya jangan sampai masuk di ICU. Tetapi karena Tuhan menyertai, bahkan dokter di mana anak saya di Jakarta selalu konsultasi karena anak saya perawat. Dia selalu konsultasi, saya selalu kirim hasil diagnosa dari dokter, saya kirim melalui WA, dan dia selalu bertanya dengan dokter. Dokter katakan, luar biasa, jika mamamu bisa keluar 14 hari itu mujizat Tuhan. Biasanya sampai 24 hari. Dan kalau sudah 24 hari itu banyak orang yang tidak tahan. Bukan karena penyakit tetapi stres yang melanda mereka. Dan saya melihat ini adalah penyertaan Tuhan dalam keluarga kami. Tuhan izinkan. Dan dia nanti kalau Tuhan sudah dan pulihkan dia mau bersaksi bagaimana Tuhan membuat mujizat, dia bisa bangkit dari COVID-19 itu. Dia mendapatkan satu tetes dan tidak ada air dalam ruangan isolasi di rumah sakit kota. Tiba-tiba ada air yang netes di kaki dan dia terbangun. Padahal tidak ada air. Itu mujizat Tuhan sehingga dia bisa melawan COVID dan bisa sampai hari ini. Amin. Allah beserta kita. Jangan takut. Allah ada beserta kita. Tuhan berjanji dalam Injil Matius ini di pasal yang pertama dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan pasal 28 terakhir ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, kata Tuhan. Dibuka dengan penyertaan Immanuel, diakhiri dengan Allah menyertai kita. Saudara, yang pertama makna Natal. Immanuel berarti bukan kita tanpa masalah. Artinya penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir kalau Allah itu Immanuel, saya tidak punya masalah, saya bebas seperti berjalan di tol. Bukan. Tetap saja ada masalah. Tetapi dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Sehingga perkataan Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Dia tidak takut sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dia. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama. Penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah, tetapi jangan cari masalah. Sehingga lagi khotbah Bapak Perintah kita, Pak Gembala Sidang, katakan setiap kita yang lubang hidungnya ke bawah tetap ada masalah. Apalagi kalau lubang hidungnya menghadap ke atas, lebih banyak masalah.
tetapi jangan cari masalah. Tetapi ketika masalah mengizinkan terjadi, ingat bahwa Allah kita Allah Immanuel. Amin. Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita, Bapak Ibu bisa lihat ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Makna penyertaan Tuhan yang kedua, penyertaan Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan dan solusi kepada kita. Ketika ketika Yusuf dipertimbangkan oleh Yusuf. Setelah dia mendengar berita calon istrinya Maria itu hamil di luar nikah, kemudian dia pertimbangkan. Dia tidak langsung mengambil keputusan sepihak, tetapi dia pertimbangkan. Dan barangkali, menurut saya, penafsiran saya, barangkali Yusuf ini berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa, apa sih yang harus saya ambil? Di dalam kata tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya tadi dia akan menceraikan secara diam-diam. Sebenarnya Yusuf bisa saja dia mencemarkan nama istrinya di depan umum, karena bagi bangsa Israel, ketika orang itu hamil di luar nikah, itu bisa dibawa ke tempat penghakiman massa dan nantinya dia akan dirajam sampai mati. Bapak Ibu ingat ketika seorang wanita yang kedapatan berzina dan itu diseret kepada Yesus. Dan biasanya yang melakukan perzinahan itu dirajam sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati. Dan ini bisa terjadi kepada Maria. Tetapi Alkitab mencatat pada ayat yang 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia tidak mau mencemarkan. Oleh sebab itu dia pertimbangkan secara matang-matang, secara diam-diam mau menceraikannya. Sebenarnya bisa saja budaya bangsa Israel seperti itu, budaya bangsa Yahudi, bisa disampaikan ke depan umum. Tetapi Yusuf orang yang baik hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendengar ada sesuatu tidak baik kepada saudara kita, bahkan mungkin hamba Tuhan atau keluarga, seringkali kita itu tidak tahan dulu. Seringkali kita itu mencemarkan nama mereka, ikut menyebarkan gosip, itu namanya mencemarkan nama baik. Ibu Yanti kena COVID, kok bisa ya? Padahal suaminya pendeta hamba Tuhan, tercemar namanya. Kok bisa ya? Dia kan guru, hanya ketemu dengan siswa. Jadi berita kesana kemari, terus ada ditambah-tambahkan mencemarkan nama baik. Dan sekarang undang-undang Indonesia, jika kita mencemarkan nama baik, itu ada hukumannya. Siapapun, ketika kita tahu berita yang tidak baik itu keluarga kita, ada sesuatu yang negatif terjadi dalam keluarga kita atau sesama jemaat, jangan sampai kita menjadi orang penyebar nama baik. Jadilah seperti Yusuf, seorang yang tulus hatinya. Amin. Ini makna Natal bagi kita di tahun 2021 nantinya. Mungkin ada banyak masalah yang terjadi. Janganlah kita sampai pembawa penyebar nama baik teman kita, sahabat kita, jemaat kita, keluarga kita, pengerja kita, hamba Tuhan kita. Tetapi marilah kita berlutut berdoa agar Tuhan yang memulihkan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan dan solusi kepada kita. Saya kalau bukan karena Tuhan, malam pertama belum apa-apa, malam kedua, malam ketiga, malam kedua saya tidak tidur dari sore sampai subuh. HP saya non-stop. Kekhawatiran saya ketika dipanggil oleh perawat di rumah sakit kota, itu yang saya takutkan sekali. Karena melihat kondisi istri yang sudah sangat parah.
yang pernah melihat di dalam ruangan itu hanya Bu Keti dan Pak Edison zombie. Dan mereka tidak bisa masuk, hanya melihat di layar saja. Karena memang isolasi. Saya sebagai suaminya minta izin mendoakan, menguatkan dia. Tidak boleh Pak, hanya orang berpakaian APD saja yang bisa masuk ke dalamnya. Saya hanya bisa video call. Saudara, ada solusi yang Tuhan tawarkan. Kemudian saya dipanggil jam 12, jam 9 malam. Pak, bisa datang ke rumah sakit? Saat ini saya sudah antara mau copot atau masih hidup aku nih. Pernah saya sampai rumah sakit, saya lewat, saking bingungnya, lewat bukan masuk ke rumah sakit, kebingungan. Dan saya pernah katakan, Ren, tolong ingatkan saya jika saya salah jalan. Karena memang kacau sekali pikiran. Oleh sebab itu saya minta doakan Bapak Ibu waktu itu, karena sangat kacau. Hanya satu harapan saya, Tuhan Allah Immanuel itu yang saya andalkan. Nah, ketika saya dipanggil, Pak, kondisi ibu sangat parah, dia tidak bisa makan. Setiap makanan itu dimuntahkan. Memang orang yang kena COVID itu tidak ada nafsu makan sama sekali, tidak ada. Dan setiap makan yang masuk itu keluar, apalagi obat. Nah, bagaimana ibu bisa sembuh jika obat tidak masuk? Saya tanya bagaimana ada solusi. Satu-satunya Bapak harus beli obat injeksi. Karena di rumah sakit kota dari pemerintah hanya menyediakan obat kapsul dan itu standar. Dan Bapak harus dan membeli obat ini. Di mana saya bisa menemukan obat ini? Satu-satunya kalau Bapak sudah buka di kota Pontianak, di apotek kota Pontianak. Kalau tidak ketemu, Bapak harus pergi ke rumah sakit Caritas. Ada Loren menjemput saya. Berapa obat ini? Ibu, malam ini harus masuk 2 botol. Dan rupanya itu obat antibiotik khusus virus corona. Dan itu dari Cina. Dan harganya luar biasa. 2 botol itu 3.800.000 sekian. Dan puji Tuhan, ketika kami dapat itu langsung diantar dan langsung disuntikan. Barulah mulai sadar istri saya. Saudara, ada solusi yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan itu tidak langsung, tetapi Tuhan juga memakai dokter, memakai perawat yang ada. Dan saya melihat penanganan rumah sakit kota luar biasa. Memang itulah standar penanganan COVID. Dan anak saya juga di Jakarta juga mereka biasa menangani orang yang kena COVID. Dan dia katakan luar biasa. Ini sebenarnya sudah standar yang bagus. Dan puji Tuhannya istri saya tidak masuk di ruang ICU. Dan kalau Bapak Ibu lihat di video yang dikirim oleh Ibu Leo tentang kesaksian seorang hamba Tuhan laki-laki yang kena COVID dan dia sembuh. Kalau laki-laki itu tidak ada pakaian sama sekali. Karena mengapa di seluruh badannya itu ada alat monitor. Dan istri saya juga seperti itu, tetapi karena dia perempuan dia harus pakai baju. Dan baju yang digunakan dia minta baju laki-laki, saya kirim baju saya, baju kemeja, harus ada kancingnya. Itu semua badannya penuh dengan alat-alat monitor jantung dan sebagainya. Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus penyertaan alam. Jadi alam menyertai kita untuk memberikan kemampuan. Kita dimampukan, saya dimampukan, istri saya dimampukan. Semua kenapa? Allah kita, Allah Immanuel. Amin. Saya dimampukan karena doa Bapak Ibu, karena ada dukungan teman-teman yang tidak pernah putus mendoakan kami. Luar biasa. Saya lihat GKT luar biasa. Ketika kami mengalami kesulitan dana, ada orang yang tergerak, anak Tuhan banyak tergerak karena memang mahal obatnya itu. Mahal dan butuh 6 botol. Dan setiap saya beli 2 botol dan 6 itu sudah standar. Dan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan terbaik. Saya teringat dengan satu firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Dia tidak pernah melampaui kekuatan kita ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu. Dan ketika pencobaan itu datang, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi setiap kita percaya kepada Tuhan, jangan khawatir. Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi kita ketika masalah Tuhan izinkan dalam terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah Immanuel. Allah tidak bisa dibohongi dengan kehidupan kita. Sekalipun kita tidak setia, firman Tuhan katakan Dia tetap setia. Amin. Dia tidak bisa karena bukan seperti manusia. Kalau kita manusia, kalau orang tidak setia, kita juga kadang-kadang tidak setia. Tetapi Allah tidak demikian. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Sekalipun mungkin kita menyakiti hati Tuhan, kita tidak ada kita, barangkali kita jalan ke gereja, tetapi Dia tetap setia menunggu kita, setia menunggu kedatangan umatnya. Dia tidak bisa dipungkiri dengan kesetiaan Allah. Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-21, saya bacakan buat kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang ketiga, penyertaan Allah atau Allah Immanuel, dan tidak membuat segalanya menjadi mudah tetapi indah. Sekali lagi, penyertaan Allah Immanuel tidak membuat segalanya menjadi mudah tetapi indah. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria, segala sesuatu yang dialami mereka itu sangat sulit. Sangat sulit. Mungkin secara moral mereka sudah dihakimi, secara sosial mungkin banyak orang yang berbisik-bisik tentang Maria yang hamil di luar nikah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gembala Sidang pada perayaan Natal tadi malam. Mungkin ada kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata negatif kepada Maria dan Yusuf. Tetapi di balik itu semua dikatakan bahwa penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah. Tidak mudah mereka itu menghadapi masalah ini, tetapi ujungnya sangat indah. Dikatakan bahwa karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Indah pada waktunya. Amin. Memang sakit ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak baik. Sakit ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, masalah yang sangat berat. Tetapi mari kita lihat di balik semuanya itu, ada sesuatu yang indah Tuhan kerjakan. Setelah hujan ada pelangi. Ketika hujan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi setelah itu ada pelangi yang berwarna-warni. Itu membuat kesejukan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, renungan Natal kita yang keempat, ayat yang ke-24 sampai 25. Ayo kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang keempat, yang terakhir, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Yusuf ketika dia sudah mengetahui semuanya itu dan dia mengikuti, dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Artinya Yusuf tidak membantah sepatah kata pun atas perintah malaikat Tuhan itu. Dia lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dan itulah yang membuat Yusuf bisa melewati permasalahan tersebut, bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena mengapa? Yusuf dikatakan pada ayat yang ke-19, seorang yang tulus hatinya. Allah akan memberkati kita. Allah akan memberikan solusi. Bahkan Allah akan menyelesaikan setiap permasalahan kita ketika hati kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan tidak melihat rupa manusia, tapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu hati kita harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit atau kekurangan, atau menghadapi berbagai tantangan yang mungkin barangkali kita mengatakan sangat berat dan saya tidak sanggup. Ingat, Allah kita Allah Immanuel. Dia akan tetap menyertai kita. Amin. Semuanya kita bangkit. Saya senang sekali dengan Allah Immanuel. Silakan singgah